Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah akses pintu setan dan iblis dalam menyesatkan anak cucu Adam. Iblis dan setan akan berupaya menjerumuskan manusia ke dalam lembah dosa dan kemaksiatan dengan berbagai macam cara. Ada banyak media yang bisa dimanfaatkan setan sebagai alat untuk memperdaya umat manusia. Iblis dahulu telah membangkang atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan telah bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dahulu, iblis dengan sombongnya menganggap bahwa dirinya lebih mulia daripada manusia dan enggan melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Alhasil, iblis yang dulunya adalah makhluk terhormat kini berubah menjadi makhluk terlaknat. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub dikisahkan bahwa di antara akses dan pintu masuk setan adalah amarah dan syahwat. Kemunculan amarah pada manusia adalah sebuah bencana yang melemahkan akal. Apabila akal sudah lemah, maka sangat mudah bagi setan untuk menyerang manusia. Apabila ada orang yang marah, maka setan akan mempermainkan orang itu seperti anak kecil yang memainkan permainan bola. Dikisahkan, dahulu ada waliullah yang berkata kepada iblis, "Hai iblis, perlihatkanlah kepadaku bagaimana kamu bisa mengalahkan anak cucu Adam." Iblis menjawab, "Aku bisa menguasainya di saat dia sedang marah dan sedang dikuasai hawa nafsu." Nauzubillah min zalik. Selanjutnya, akses dan pintu syaitan lainnya adalah ambisi dan berlaku tamak. Di saat ada seorang hamba yang tamak terhadap segala sesuatu, maka ketamakannya itu menjadikannya buta dan tuli. Di saat itulah setan menemukan sebuah kesempatan. Saat ada orang bersikap tamak, maka setan menjadikan segala sesuatu yang menjadi media untuk mendapatkan syahwatnya itu terlihat indah. Meskipun sebenarnya media itu adalah hal yang mungkar dan keji. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa dahulu saat Nabi Nuh menaiki kapalnya, beliau membawa makhluk hidup yang berpasang-pasangan sesuai apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penampakan aneh muncul. Nabi Nuh alaihissalam melihat adanya penumpang seorang yang sudah tua dan tidak dikenali beliau. Kemudian bertanyalah Nabi Nuh alaihissalam, "Apa yang membuat kau masuk ke sini?" Orang tua itu lalu menjawab, "Aku masuk untuk menaklukkan hati teman-temanmu. Hati mereka bersamaku, meskipun badan mereka bersamamu." Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menghardi orang tua itu, "Keluarlah kau dari kapal ini, wahai musuh Allah. Sesungguhnya kau itu adalah makhluk terlaknat." Iblis lalu berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Ada 5 hal yang dengan hal itu diriku bisa membuat manusia binasa. Akan kuceritakan yang 3 hal saja kepadamu dan yang 2 lainnya tidak kuceritakan." Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi wahyu kepada Nabi Nuh, "Wahai Nabi Nuh, kau tak perlu tahu tentang 3 hal itu. Buatlah dia menceritakan 2 hal lainnya." Nabi Nuh lantas bertanya kepada iblis, "Apa 2 hal itu?" Iblis lalu menjawab, "2 hal itu adalah tidak pernah membohongiku dan tidak pernah membuatku gagal. Dengan 2 hal inilah diriku membinasakan manusia, yaitu tamak dan dengki. Karena dengki, aku dilaknat dan terkutuk. Adapun tamak, di dalam surga diperbolehkan segala sesuatu kepada Nabi Adam kecuali sebuah pohon. Lalu aku berhasil mendapatkan mangsaku dengan umpan tamak itu." Selanjutnya, akses dan pintu setan lainnya yaitu perut yang kenyang sebab kebanyakan makan. Meskipun makanan itu halal dan baik, dikarenakan kekenyangan itu bisa menguatkan syahwat. Padahal syahwat adalah senjatanya setan. Dalam sebuah riwayat ada sebuah kisah. Dahulu iblis pernah menampakkan dirinya kepada Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya kala itu melihat iblis yang tengah membawa banyak gantungan kail. Kemudian bertanyalah Nabi Yahya, "Gantungan-gantungan apa itu?" Iblis lalu menjawab, "Ini adalah syahwat-syahwat yang aku pakai untuk memancing anak cucu Adam."
Nabi Yahya bertanya lagi, "Apakah kau sudah pernah memancingku dengan hal itu?" Iblis menjawab, "Tidak, hanya saja kau dahulu pernah kenyang sehingga kami berhasil membuatmu berat untuk melaksanakan sholat." Nabi Yahya berkata, "Sesungguhnya sudah semestinya aku tak mengenyangkan perutku setelah ini selamanya." Iblis lantas berkata, "Sungguh semestinya aku tak akan memberi nasihat kepada seorang muslim pun setelah ini selamanya." Akses dan pintu masuk setan lainnya yaitu suka berhias dengan perabotan, pakaian, dan rumah yang mewah. Jika setan melihat rasa suka itu sudah menguasai hati manusia, maka dia akan berdiam dan menempel di sana. Sehingga setan terus memujuknya untuk menghiasi rumahnya, atapnya maupun dindingnya. Selain itu, setan juga membujuk untuk meluaskan bangunannya, berhias dengan bajunya dan kendaraannya. Setan lalu membuat orang itu merugi seumur hidupnya. Jika setan sudah berhasil menjerumuskan orang itu kepada hal-hal tadi, maka setan sudah tak perlu repot lagi untuk menggodanya. Sebab sebagian perhiasan bisa mengiring kepada perhiasan lainnya sampai ajal tiba. Lalu orang itu mati di jalan setan dan dalam kondisi mengikuti hawa nafsunya. Apabila hal ini terjadi, bisa-bisa hidup orang itu bisa berakhir su'ul khatimah. Nauzubillah min zalik. Semoga kisah ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab.